Jangan menjadi pemuda yang hanya bisa menuntut dan menggerbu perubahan, tetapi jadilah generasi muda yang ikut serta untuk mewujudkan perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Dewan Juri Lomba Debat Ekofest 2021 dan yang kami hormati pula Panitia Lomba Debat Ekofest 2021. Sebelumnya, izinkanlah saya memperkenalkan tim kami terlebih dahulu. Saya Muhammad Musli selaku pembicara satu yang bertugas menguraikan definisi, latar belakang mosi dan menyampaikan poin penting argumen tim kami. Kemudian di sebelah kiri saya yaitu Naili Safa'ah selaku pembicara dua yang akan menyampaikan argumentasi untuk memperkuat argumen yang telah saya sampaikan disertai dengan bukti empiris. Dan yang sebelah kanan saya yaitu Putri Aryani selaku pembicara tiga yang merekonstruksi arah perdebatan, menyampaikan kesimpulan, rekomendasi, dan closing statement. Dewan juri yang kami hormati, mosi perdebatan pada kali ini yakni kawasan industri halal dibutuhkan saat ini. Kawasan industri halal terdiri dari 3 kata, yakni kawasan, industri, dan halal. Menurut KBBI, kawasan merupakan daerah tertentu yang memiliki ciri tertentu. Kemudian industri merupakan kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan pengolahan bahan baku atau barang jadi menggunakan keterampilan dan tenaga kerja. Kemudian halal adalah segala hal yang diizinkan atau tidak dilarang oleh syariat. Maka dapat didefinisikan bahwasanya kawasan industri halal merupakan area yang didesain dengan sistem dan fasilitas untuk mengembangkan industri yang memproduksi produk halal sesuai dengan prinsip syariat. Dewan juri yang kami hormati, menurut laporan dari World Population Review, Indonesia merupakan negara dengan total populasi penduduk muslim terbesar di dunia dengan persentase 86,88% dari total penduduk Indonesia. Oleh karenanya, Indonesia identik dengan industri halal. Berdasarkan Research Center Reform on Economics Indonesia atau CORE menyatakan bahwasanya muslim dan industri halal di Indonesia mengalami peningkatan pada jumlah konsumen dan daya beli masyarakat. Untuk itu, diperlukan sebuah kawasan industri halal yang dapat meningkatkan pasokan dan rantai nilai produk halal di Indonesia dan merupakan wujud dari roadmap pengembangan industri halal. Kementerian Perindustrian atau Kemenperin terus melakukan akselerasi kawasan industri halal atau KIH atau Halal Modern Valley, di antaranya Cikande dengan luas 500 hektar, kemudian Pulau Gadung, Batamindo, Bintan, dan Sidoarjo. Kawasan industri halal dibangun bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan menembus pasar ekspor, dikarenakan Indonesia sangat berpotensi menjadi produsen dan center of halal industry ditinjau dari jumlah penduduk muslim di Indonesia. KIH dilengkapi dengan fasilitas pendukung seperti pusat penelitian dan pengembangan, politeknik teknologi pangan, sistem manajemen mutu halal, dan lembaga pembiayaan nasabah. Pada pengembangan kawasan industri halal ini akan dibentuk sebagai ekosistem halal dari hulu hingga hilir. Oleh sebab itu, kawasan industri halal sangat diperlukan di era dewasa ini. Kami dari tim Pro sangat setuju dengan adanya mosi perdebatan kali ini dengan beberapa poin argumen, di antaranya yang pertama, kawasan industri halal mendorong UMKM halal. Yang kedua, kawasan industri halal berpotensi menjadikan Indonesia sebagai center of halal industry. Yang ketiga, kawasan industri halal sebagai sarana pemulihan dan kemandirian ekonomi. Dewan juri yang kami hormati, supaya arah perdebatan kali ini terarah, kami memberikan limitasi perekonomian di era dan di pasca pandemi. Mahatma Gandhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Juri Lomba Debat Ekofest 2021. Saya Naili Safa'ah sebagai pembicara kedua dari tim Pro akan melanjutkan dan mempertegas argumentasi yang telah dibangun oleh pembicara pertama dari tim kami. Memasuki argumentasi yang pertama, KIH mendorong UMKM halal. Dewan Juri yang terhormat, Badan Pusat Statistik mencatat bahwa jumlah UMKM di Indonesia pada tahun 2019 sebesar 59,2 juta dan mengalami peningkatan menjadi 64 juta pada tahun 2020 dan mencapai 64,2 juta pada tahun 2021. Menelik dari data tersebut, dapat dikatakan bahwa pandemi COVID-19 ini memberikan dampak yang cukup positif dan signifikan terhadap perkembangan UMKM di Indonesia. Angka tersebut tentunya sangat potensial untuk dikembangkan ke arah industri halal. Data dari Kemenkop UKM menyatakan bahwa industri halal telah menggandeng 40% dari total UMKM di Indonesia.
Oleh sebab itu, Kemenkom akan terus memberikan bantuan terhadap UMKM supaya tergabung dalam industri halal dengan beberapa program seperti program pembiayaan, program pemberdayaan, dan juga bantuan sertifikasi halal. Sebagaimana yang telah diketahui bersama Dewan Juri yang terhormat, adanya wabah pandemi COVID-19 ini membuat UMKM harus terus bertahan di tengah krisis ekonomi. Survei Bank Indonesia menyatakan bahwa jumlah UMKM yang terdampak pandemi sebesar 87,5%. Hal ini dikarenakan banyak pelaku UMKM yang belum siap bertransformasi dari sistem offline ke sistem online dengan memanfaatkan media digital. Dewan Juri yang terhormat, permasalahan yang dihadapi yakni modal dan juga bahan baku. Oleh sebab itu, dengan adanya KIH dan beberapa program pemberdayaan dan bantuan di dalamnya berpotensi menggandeng UMKM lain untuk tergabung dalam industri halal. Memasuki poin argumen kami yang kedua, KIH berpotensi menjadikan Indonesia sebagai Central of Halal Industry. Dewan Juri yang terhormat, Indonesia berpotensi menjadi Central of Halal Industry dengan meningkatkan tingkat ekspor terhadap produk halal. Berdasarkan data Global Islamic Economy Rating pada tahun 2021, Indonesia mengekspor produk halal sejumlah 3,8%, sedangkan mayoritas masyarakat muslim di Indonesia masih mengkonsumsi produk impor sebesar 10% dari total produk halal di dunia. Dengan mengembangkan KIH, Indonesia dapat menekan angka impor dan meningkatkan angka ekspor. Data dari Ketahanan Perwilayahan dan Akses Industri Internasional KPAII Kemenprin menyatakan bahwa Indonesia sangat berpotensi untuk menjadi basis produsen dalam produk halal dalam maupun luar negeri seperti negara Asia, Timur Tengah, bahkan di seluruh penjuru dunia. Dengan adanya KIH dapat menjadi akselerasi Central of Halal Industry baik dari segi produksi hingga segi investasi. Poin argumen kami yang terakhir yakni KIH sebagai sarana pemulihan dan kemandirian ekonomi. Dewan Juri yang terhormat, ekonomi di Indonesia pada tahun 2020 sempat mengalami kontraksi dan hanya tumbuh sebesar 2,7% dibanding tahun 2019. Kemudian berdasarkan data dari BBS, angka PDB di Indonesia pada tahun 2020 mencapai 15,4 triliun. Besarnya PDB tersebut tentunya tidak terlepas dari kontribusi PDB ekonomi halal nasional yang mencapai 3,8 miliar US dollar per tahunnya. Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia mengemukakan bahwa industri halal dapat menjadi trigger pemulihan ekonomi nasional di masa pandemi karena saat ini industri halal sudah memasuki top layer global. Berdasarkan laporan dari Global Islamic Economy Report pada tahun 2021, Indonesia berada pada peringkat 10 teratas sektor halal food, Islamic finance, Muslim friendly, travel, modest fashion, pharma kosmetik, serta media and recreation. Selain itu, jika industri halal dikembangkan melalui sarana kawasan industri halal, tentunya akan meningkatkan pendapatan masyarakat sebagai pelaku industri halal maupun pendapatan negara melalui kontribusi terhadap PDB. Oleh sebab itu, kami dari tim Pro menyatakan dengan tegas, lugas, dan mantap bahwa kami sangat setuju dengan adanya mosi perdebatan kali ini dan mosi perdebatan kali ini layak untuk dipertahankan. Sekian dan terima kasih. Seni adalah cara indah dalam melakukan berbagai hal. Ilmu pengetahuan adalah cara efektif dalam melakukan sesuatu, dan bisnis adalah cara ekonomi dalam melakukan sesuatu. Dewan Juri yang terhormat melanjutkan konstruksi bangunan argumentasi yang telah disampaikan pembicara pertama hingga pembicara kedua dari tim kami. Dewan Juri yang terhormat, seperti yang rekan saya sudah sampaikan, dalam hal ini kami sangat paham dan sadar bahwa kawasan industri halal dibutuhkan saat ini. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, di tengah tekanan pada perekonomian di seluruh dunia akibat pandemi COVID-19, industri halal masih mampu mencatatkan kinerja positif. Industri ini sendiri tercatat mengalami pertumbuhan sebesar 3,2% atau lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi dunia pada tahun 2019, yaitu yang hanya sebesar 2,3%. Secara global, pengeluaran untuk produk-produk halal tahun 2019 sebelum COVID-19 terjadi terutama untuk produk makanan, farmasi, kosmetik, fashion, dan juga travel secara global mencapai 2,02 triliun dolar Amerika Serikat. Dewan Juri yang terhormat, fakta ini menggambarkan potensi pasar produk halal yang diminati banyak konsumen seluruh dunia. Indonesia sebagai negara yang termasuk dalam kelompok G20 dan memiliki banyak penduduk muslim yang bisa melihat potensi ini untuk mengembangkan industri-industri yang bisa memenuhi keinginan baik untuk Indonesia itu sendiri maupun untuk pasar global. Kawasan industri halal merupakan gagasan dari Muslim Center of Excellence, yaitu sebuah inisiatif dari industri yang sangat positif di dalam rangka untuk memperkuat ekosistem dari industri halal di Indonesia dan memperkuat kemampuan serta kapasitas dari industri, termasuk UMKM dalam memproduksi produk-produk yang sesuai dengan preferensi kelompok muslim. Sebuah kerjasama supply chain adalah sebuah keniscayaan pada saat ini.
merupakan suatu langkah maju dalam memperkuat ekosistem. KNEKS akan terus menjalankan peran sebagai konsolidator agar terjalin kerjasama sinergi yang baik dan berkesinambungan di antara para stakeholder seperti pemerintah, pelaku usaha, kalangan akademisi, dan juga masyarakat dalam membangun ekonomi syariah dan industri halal di Indonesia. Hadirnya kawasan industri halal bertujuan untuk menjadi pusat wadah inovasi produk halal yang akan mencakup pada riset serta inovasi produk halal, serta pengembangan dan akselerasi program-program pemberdayaan masyarakat muslim dengan mengedepankan pentingnya literasi ekonomi dan keuangan syariah, gaya hidup halal, serta mendorong program-program pemberdayaan berbasis masyarakat. Dewan Juri yang terhormat, adanya 3 poin argumen yang telah kami sampaikan, di antaranya kawasan industri halal mendorong UMKM halal. Kawasan industri halal berpotensi menjadikan Indonesia sebagai sentral of halal industri. Kawasan industri halal sebagai sarana pemulihan dan kemandirian ekonomi. Maka rekomendasi yang dapat kami berikan adalah pemerintah harus menangani dengan serius peluang kawasan industri halal di Indonesia dengan melakukan pemberdayaan ke industri menengah ke bawah supaya tercapainya pemerataan ekonomi dan akselerasi Indonesia of Central Halal Industry. Dengan ini, kami selaku tim Pro menyatakan dengan tegas dan mantap bahwa kami sangat-sangat setuju dengan adanya Muslim Perdebatan kali ini. Masa depan Anda ditentukan oleh apa yang Anda lakukan hari ini. Bekerjalah sesuai dengan tujuan Anda, yakni menjadikan Indonesia sebagai pusat industri halal dunia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.